Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri putra, santri putri, upami wonten uluk salam kedah dijawab nggih. Pindamali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kesuhun santri kedah nyontoi nanti di masyarakat di sana seperti tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Sa'danggo bahwa kalian suatu saat akan menjadi manusia yang duduk di depan, entah jadi penceramah, entah jadi imam atau jabatan. Di sana akan menyampaikan salam, dan apabila salamnya dijawab, maka di sana mendapatkan satu motivasi untuk berlanjut menyampaikan fatwanya. Sepakat santri? Sepakat. Santri, kalau kalian uluk salam tidak ada yang menjawab, kira-kira bagaimana nih? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa sallim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim tahun kemarin, disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Dr. Andes Hasan Mahmud sebagai pengasuh pondok pesantren atau asrama DFI. Kalimahnya khamsan qabla khamsin ila akhirih. Saya ambil pada kesempatan hari ini adalah syababaka qabla haramik. Tidak akan semuanya nak, cukup siji bae, bukan kesuwen. Di dalam mahfudot disebutkan subhanul yaum rizalul khat. Sebelum melanjutkan, saya sampaikan Al-Mukarramun, para kiai, para sepuh, wabil khusus orang tua kita. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Muhammad Zainal Muttaqi sebagai sesepuh pondok pesantren Nurul Huda Munjul Cirebon. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Amin Haji, Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Ibnu Siri, Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Kiai Nur Hakim, Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Dr. Andes Hasan Mahmud, Al-Mukarram Kiai Muhsin Yasin, para habaib, para kiai, para ajengan sedoyo, wabil khusus tidak ketinggalan aparatur desa Munjul yang mungkin tidak ada di tengah-tengah kita atau kita tidak mengundangnya. Juga kepada ketua yayasan pendidikan Nurul Huda Munjul Cirebon yang kami hormati, Bapak dan Ibu wali santri
bapane, ibune, mamange, uwae ingkang hadir, yang hadir di tengah-tengah kita, saya sampaikan terima kasih, selamat datang. Mudah-mudahan anak-anak bapak dan ibu, putra atau putri yang dititipkan di kami di Pondok Pesantren Nurul Huda ini membawa hasil sesuai dengan harapan orang tua. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mohon maaf para sepuh, para kiai, kula linggih teng ajeng disuwun dumateng pengurus Ma'had Nurul Huda nembeke ngebele mawesu kang tadi. Sampai kula iki Kang Hasan ini lagi liren. Dari sirin lagi liren. Pada liren kabeh kalau bisa. Jadi temu-temu ketempuan oleh bisikannya ketua yayasan rupanya. Pegawaian mengkenen. Perangsa ku masih nom. Temu-temu di kongkon mewakili sesepuh, mewakili pengasuh. Ketempuan ngarane sedulur. Jadi lamun ngomongnya ala gumulung tonggoan dengan kula biasanya gemulung. Bukan ngobrolnya biasa ning gunung burungan, jangan wong gunung burung. Ngapunten sedulur. Tapi mangga sedikit, adanya kita kumpul di sini adalah sedang belajar syukuran. Diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini, hari Ahad, saya lebih suka menyebut hari Ahad ketimbang hari Minggu. Punten Kiai. Hari Ahad hari ini adalah merupakan hari penting, hari bersejarah bagi kita khususnya para santri yang terdiri dari beberapa asrama yang ada di Pondok Pesantren Munjul ini. Semuanya mempunyai satu misi, satu visi, dibuktikan dengan satu kegiatan. Secara formal ada madrasah dari ibtidaiyah, PAUD, TK, madrasah sanawiyah, aliyah, semeka. Juga yang paling penting adalah tidak kalah pengajian salafiyah yang diperjuangkan sejak tahun 88 awal daripada itu. Perlu kita tahu, di pesantren selalu berupaya meningkatkan keilmuan, meningkatkan wawasan, meningkatkan akhlak, membekali supaya santri-santri kita pulang mempunyai akhlak yang baik. Sampai pada waktu itu punten para kiai yang linggih dumateng niki ngajeng yang duduk di depan, beliau semuanya adalah mempunyai program yang hebat. Sedikit saya buka, ada pada waktu itu SPK, santri program khusus. Cuman waktunya belum bisa berlanjut. Kemudian datang lagi MA, Madrasah Aliyah Keagamaan, yang rujukannya tidak lepas dengan Kemenag pada waktu itu adalah Departemen Agama atau disebut Depa. Alhamdulillah mengeluarkan beberapa santri atau lulusan Madrasah Aliyah Keagamaan. Salah satu di antaranya alumni yang bisa diandalkan dari MAK yang tadi berdiri di sini adalah Ustadz Sadarwa, salah satunya. Ini adalah hasil didikan, hasil pendidikan pembekalan daripada kiai sepuh yang hari ini duduk sudah tua para sadulur. Doakan mudah-mudahan para sepuh yang ada di depan kita diberikan keberkahan ilmunya, dipanjangkan usianya, dicerdaskan akalnya, Amin. diberikan rezeki yang barokah. Santri yang ngirim berkat kang akeh. Santri ngirim berkat beli. Dari tekang gak baik poci di pangane angel. Ya Allah. Dikaken Pak Ketua Yayasan, dari Pak Ketua Yayasannya ini sih kanggo pakan ayam. Subhanallah. Alhamdulillah wali santri hari ini yang hadir, wali santri Nurul Huda yang hari ini hadir adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakhlak, sehingga datangnya
dan hadirnya ke sini membawa misi perjuangan, membawa misi untuk memajukan bersama lembaga Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salah satu bukti Pak Yus Nursoba yang tercatat, konon santri yang hari ini tasyakur berjumlah wonten kaliatus kirang langkung. 200 itu bukan jumlah yang sedikit Bapak. Kalau anak santri Nurul Huda yang 200 ini bersebaran ke seluruh pelosok Nusantara, bahkan akan pergi keluar sana dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan akidahnya, mereka akan bisa menjadi figur-figur yang berharga. Hari ini kalian adalah sebagai pelajar, kalian adalah santri yang bisa sesuai dengan satirun anil uyubnya, bisa menutupi aib, bisa menutupi kekurangan-kekurangannya. Santri nok santri cung santri, selama antum ada di pesantren ini, kekurangan, kejelekan, ke segala macam yang ditemui di pondok pesantren, tolong satirun anil uyub, aja diceritakan nang kang desa. Ngerti santri lanang? Ngerti mboten? Ngertos mboten santri putri? Jangan menceritakan kelemahan, ngajar guru langka, aja diceritakan nang kang mengkono, ngisi-ngisi nak. Nggih napa nggih? Sepakat santri? Kalau bapaknya bertanya, no, priben mondok ning Munjul ko? Jawab Kang Bagus. Ning madrasah aliyae guruwe bagus-bagus, kasep-kasep, ayu-ayu, cerdas-cerdas, punya tanggung jawab yang hebat, tidak pernah hanya memberi tugas kemudian pergi legas, tidak. Sampaikan. Guru sanawiyah hebat, setiap masuk jam pelajaran tepat, pulang pun tepat, tidak selalu nongkrong di kantor. Sampaikan kepada mereka. Inilah kualitas dan kuantitas daripada pendidikan yang ada di pesantren Munjul. Sampaikan. Demi perbaikan, demi kebaikan, demi dan seterusnya yang telah tadi disampaikan oleh perwakilan ketua yayasan, yaitu bagian bidang kepesantren. Insya Allah. Bagi anak-anak yang kelas 9, ada yang kelas 9 perempuan, laki-laki yang kelas 9 ada, yang kelas 12 ada, yang kelas 12 pengen ngabdi nggak di pesantren Munjul ini? Bantu Kiai Hasan, itu sudah sepuh. Santri DFI hebat, santri Istiqomah hebat, santri Uswatun Hasanah hebat, santri Baitur Rahman hebat, santri Ashabul Yamin hebat, santri Nurul Ilmi hebat, Khazanatil Ulum hebat. Semua yang ada di sini adalah hebat. Kapan arep bisa ngabdi di pondok pesantren? Santri, ada santri Kacung wonten boten? Santri putri wonten boten? Siap mengabdi di pesantren Munjul? Siap mengabdi pesantren Munjul? Ngerewangi Kiai Zen, ngerewangi Kiai Yamin, membantu Nyai Etun, membantu Nyai Hayun, siap mboten? Ngerewangi Pak Ius sambil Raja Puyeng temen bu, ketua yayasan, siap mboten? Jawab pikir. Kang siapa mongan loro? Ya wis adat ya, mongan semenake kan mongan lorong kita lanang siji wadon, wis loro-loro wis semenake. Langka wandu nih kene. Wonten wandu mboten? Awas, buka tanah wong kang tukang sodomi, kudu gelas, kudu tegas, kudu galak. Keluarkan dari jalur pendidikan. Usir bila perlu. Aja dipeni, aja dipelihara. Itu adalah penyakit menular di lingkungan pondok pesantren. Kalau ada, insya Allah banten-banten Pak Yus,
Nggih, moga-moga boten wonten karomah barokah para kiai sepuh. Ya Zerin nyuhun dongane, moga-moga boten wonten kang model mekoten. Insyaallah. Para santri, putra dan putri, Bapak ada di depan kalian bukan karena hebatnya Bapak, bukan karena cerdas dan pandainya Bapak. Bapak hanya merupakan satu wakil, mewakili daripada beliau yang punya asrama. Kebetulan Bapak punya asrama. Kalau Bapak nggak punya asrama, masa anak ngadik nih memang dia. Ketempuan, Saudara Yusuf ada di tengah-tengah kita. Lanjutkan sunya, ngerewangi munjule. Mengabdi ning munjul itu tidak mesti ada di sini. Dimanapun ada, bawa misi visi yang disampaikan oleh para pemimpin pondok pesantren Munjul. Anak-anakku, mari kita sampaikan sholawat salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga umatnya, semua, kepada kita khususnya yang ada di lembaga pondok pesantren Al-Huda Munjul ini. Pada kesempatan hari ini Bapak diberikan tugas 10 menit. Sapira, Kang Dedi, 10 menit sapira tuh. Keliwat mulai ketekor. Jadi ini para saudara kaum muslimin, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, ngapunten para nyai, bukan kula ngomongnya rada galak sedikit. Ngapunten nggih, ada termufian ngomong ilok rada galak. Hanya si galaknya tak bersandar karena kebodohannya. Bapak dan ibu sekalian, anak-anak muda yang hari ini sedang belajar, siapa tahu ke depan kalian akan ada di kabinet pemerintahan. Kalian akan jadi gubernur, kalian akan jadi menteri, kalian akan jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan bahkan membawa misi perjuangan kemerdekaan yang salah satunya digerakkan oleh para ulama, termasuk pondok pesantren Munjul. Beli pernah dibuka kesakingan. Bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan anak-anak didik kita, putra dan putri, setelah nanti ada di sana, kita doakan Bapak Ibu sesuai dengan permohonan wali santri. Mudah-mudahan anak kita ini setelah ada di sana jadi orang yang berperan, jadi orang yang bisa hidup di zamannya. Walaupun sekarang adalah zaman media sosial atau disebut medsos, apa maning bulah dengerti. Kalau anak kita didasari ilmu, anak kita didasari akhlak dengan amal yang hebat, maka tidak akan terjerumus dengan permainan-permainan yang ada di daerah itu. Maka dengan sendirinya kita harus tangguh, kita harus kuat, harus punya prinsip yang tidak bisa dipermainkan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, bagi murid-murid atau santri-santri yang kelas 9, mudah-mudahan bisa melanjutkan di madrasah di sini. Ada aliyah, ada sebaka. Silakan tinggal pilih, insya Allah tidak kecewa. Bapak Ibu, punten, saya sedikit cerita. Pada tahun 93, saya di Madrasah Sanawiyah menjadi bidang sarana prasarana dan bidang kesiswaan. Setelah selesai ujian di sana, saudara, muridnya selesai kelas 9, kelas 3 akan melanjutkan sekolah. Datanglah orang tuanya ke sekolah. Pak, punten, anak saya namanya si A.
Terima kasih telah bisa belajar di sini dengan bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu guru yang ada. Setelah ini kami pengen melanjutkan anak didik kami, minta ridho, minta ikhlas, minta doa seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Qawimuddin tadi. Kalau Ustadz Qawimuddin kan secara massal itu datang ke kantor. Insya Allah para sepuh masih kelingan yang menyaksikan. Apa yang terjadi antik saudara. Nggak tahu, mudah-mudahan di sini hari ini dan seterusnya tidak ada kecuali hari itu dan tahun itu saja. Apa yang terjadi? Seorang ibunya menginginkan anaknya berlanjut di pondok pesantren ini. Tanggung sampai alia ngaji Fathul Qorib durung khatam. Jare ibu di sana Ibu Wali Murid ada di sini. Ibu-ibu wali santri ada hari ini? Ada. Anaknya memilih apa kata ibu, siap untuk melanjutkan di sini. Tapi di situ bapaknya yang beda pendapat. Kata bapaknya, jangan di sini, pindah saja di sana dan seterusnya. Yang heran, nggak tahu kenapa si bapak dan ibu itu berdebat di depan gurunya. Kira-kira bapak ibu kang dari guru ngomong apa Pak Yus? Jare bapak ekong kon metu, jare ibu ekon terus naning lembaga dewek. Kira-kira guru lamun ngadepi mengkonan pribe. Ibunya Zahro kira-kira apa yang akan disampaikan oleh ibunya? Arab membela ibu tak membela bapaknya. Membela sinten sedulur? Ibu Ini pada tahun 93 ini. Dudu dongeng sedulur. Ini pengalaman asli. Tapi apa akhirnya? Setelah itu karena menghadapi adalah saya, kemudian Kiai Taufik almarhum almaghfurlah, kemudian Ibu Hajjah Ulwiyah. Ibu Hajjah Ulwiyah itu adalah kakak daripada Ustadz Yusnur Sobah. Beliau masih aktif di sini. Pak Kiai Taufik Durrahman ikut berbicara ngawali dari bahasa itu, suami daripada Ibu Nyai Zahro. Alhamdulillah Ibu Nyai Zahronya sehat, panjang umur. Apa yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan ke Taufik kepada wali santri itu, beliau menyampaikan kalau anaknya pengen, dukunglah oleh kedua orang tua supaya anak itu semangat belajarnya. Selesai Kiai Taufik bicara satu kata. Setelah itu apa yang terjadi saudara? Setelah itu yang terjadi dia masih musyawarah, masih dar-dir-dar. Ibu Ul ngomong bisik kiding kupingnya kulo. Muhli omong muhli. Bagian muhli mangkik wis ngomong bahasa keluarga ini, bukan bahasa dinas. Mangkik wis ngomong hari muhli. Siap. Sejenak saya berpikir, saya mau ngomong apa ini? Yang kira-kira bisa diterima oleh dua orang yang sedang bersengketa antara Irak dan Iran. Ibu, halo. Bapak, para santri putra putri, ada? Sallu ala Nabi Muhammad. Biasanya pakai santri konsolawat langsung seneng, cukup genjring bang. Biasanya gitu. Anak-anakku sekalian, wis 10 menit luwih Pak Yus ya. Azan ditunda Pak Yus ya? Ditunda. Tuh saudara-saudara sekalian, akhirnya saya harus menyampaikan, Ibu Hajjah Ulwiyah, beliau sekarang masih sehat, masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Perjuangan beliau bersama dengan para sepuh ini patut dicontoh. Generasi muda yang hari ini jangan mengedepankan egois, tapi kedepankan rasa saling menghormati dan menghargai. Perjuangan daripada orang tua kita ini mari kita hargai dan kita hormati. Karena di sana sini ada
kebaikan-kebaikan. Kata Kiai Ibnu Sirin pernah menyampaikan sama saya, muhyi kullu sayyidin. Apa tuh? Kullu sayyid, lupa saya bahasanya. Pokoknya ada maziah-maziahnya lah gitu. Mungkin ibu-ibunya ini ingat. Ada maziah-maziahnya. Artinya setiap sesuatu itu ada maziah. Beli ngerti maziah kul ada tawadon. Itu Kiai Sirin aja benar. Kiai Sirin sembah. Karena ini memang faktor yang memang harus kita hargai, harus kita akui. Jangan melihat sosok itu adalah gimana. Seorang tua menyampaikan, pernah saya dengar, mungkin bapak dan ibu wali santri pernah mendengar atau pernah membaca dalam suatu buku atau pernah membaca dalam suatu risalah atau pernah membaca dalam cerpen. Udah zaman begini senengnya cerpen. Di sana tertulis omongannya wong Jawa Cirebon ngomongnya. Cung, nok, mbok, bapak, orang-orang yang pada waktu itu diomongin wis tauripku mengkonon baik, cukup karo gegabres, memangan, turu, dolanan. Cukup dengan hiburan. Kapan meningkatkan kualitas ilmu? Kapan meningkatkan eling Allah kang kumantit? Kapan akan bisa eling Allah yang sempurna? Maka disinilah pondok pesantren Nurul Huda Munjul mencetak manusia-manusia, santri-santri ke depan, kira-kira sesuai dengan nadom Syekhuna, eling Allah kang san ora bisa akan amal eling kang digawa harta ini penanaman daripada masyayikh kepada santrinya. Bukan berarti tidak boleh jadi orang kaya, tetapi artinya orang kaya, petani, pedagang, pejabat yang berkualitas keilmuan eling karo Gusti Allah. Ya nok ya santri ya, bakal eling hati-hati ilmune, pergaulan di sana hati-hati. Jebakan-jebakan sekarang banyak. Kalau santri tidak waspada akan kena permainan-permainan itu. Mudah-mudahan santri Munjul aman dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Modalnya ilmu, ya, modalnya ilmu. Mudah-mudahan santri kita ke depan akan menjadi orang-orang, sekali lagi tidak bosan saya berdoa. Mudah-mudahan dari santri jadi orang-orang yang terdepan. Lamunan santri Munjul sekian tahun ke depan anaknya jadi menteri, jadi wakil presiden, jadi pengawal presiden, mempunyai kebijakan-kebijakan yang ada untuk menegakkan. Tentunya Munjul biar menang baik sedulur. Setuju? Sepakat Pak Yus? Dengan anaknya kongkon jadi gubernur KB, minimal dari DPR. DPR dapur ya kendala. Artinya punya kebijakan-kebijakan yang di sana. Kita tidak berbicara politik, tapi mari kita berpikir ke depan. Anak-anak santri, terlalu panjang Bapak menyampaikan, tapi ada dua hal yang paling penting Anda lakukan, yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, satu session pertama terdiri dari 4 poin. Ada seorang nabi, beliau bernama Nabi Daud alaihissalam. Pernah dengar santri Nabi Daud? Santri pernah dengar? Bahkan sering membaca tawassul. Allahumma bijahi, ya, Daud Ali Al-Hadi wa Ali Daud Ali Al-Hadi. Sallina masalah ila akhirih. Nabi Daud menyampaikan kepada umatnya pada waktu itu, punten Pak Yai, bilih wonten kesawonan dikoreksi Kang Hasan. Hampir aja ngisin-ngisin nang, mungkin ngomong salah kabeh. Zainuddin, bukan wonten kelepatan dikoreksi. Apa yang harus kita lakukan menurut Nabi Daud alaihissalam?
dalam satu hari satu malam. Dari wong Indonesia, dari wong urip di alam dunia namanya 24 jam. Ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan semalam sehari. Tidak perlu diperdebatkan. Ada yang mengatakan sebengi sedina, ada yang mengatakan sedina sebengi, ada yang ngomong 24 jam. Tidak masalah itu. Namanya terserah apa. Yang pertama harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi manusia yang hebat, manusia yang sukses, manusia yang berhasil. Tentunya misi visinya adalah selamat dunia akhirat selamat. Visi misinya itu. Yang pertama adalah membagi waktu. Kita harus bisa membagi waktu santri. Santri kelas 12, santri kelas 9, putra dan putri. Saya lebih suka menyebutkan santri putra, santri putri daripada santriwan, santriwati. Pun pada wati bener. Wati rumah. Doa. Ya. Yang pertama bagi berapa persen silakan kita atur waktu untuk bermunajat kepada Allah. Munajat pengertiannya insya Allah semua santri sudah tahu. Yang kedua adalah bisa muhasabah bin nafsi atau koreksi diri sendiri sehingga kita tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan menuding orang lain, tidak akan merasa dirinya paling berhasil dan orang semuanya salah di hadapan. Muhasabah ini adalah penting. Kenapa anak kita ini kok ngelawan sama saya? Kenapa didikan kita ini kok nilainya tidak berhasil? Dan seterusnya, jangan nuding kepala sekolah, jangan nuding bidang kurikulum, jangan menuding yang lain, tetapi tudinglah diri kita masing-masing. Ini konsep yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Mangga panjenengan dibuka kiambak di lari. Rujukannya internet yang pundi monggo. Yang kita bapak orang ngerti. Insya Allah para alim, para ulama dipaham. Santri, belajarlah dari sekarang untuk selalu muhasabah kepada diri sendiri, untuk selalu mengoreksi diri sendiri. Kenapa saya hari ini tidak hafal? Padahal di tes uji kompetensi. Kenapa teman saya hafal perjanji, kok saya durung hafal? Kenapa? Jangan salahkan guru yang ngetes, tetapi kembalilah kepada diri. Kenapa saya belum bisa? Ngerti kacung? Kacung santri ngerti? Enak beli diundang santri, seneng boten putri diundang santri, luar biasa satirun anil uyube kuat. Itu saudara. Yang ketiga, kita harus bisa bermasyarakat, berinteraksi, urip sosial. Kayak supaya merugi, kesuwen, kan upaya tira, upaya suwen, ada apa itu? Kaum muslimin hadirin yang Allah, Isun ngomong tadi 2 poin lagi. 1 poin terdiri dari 4, 1 poin terdiri dari berapa nggak tahu. Punten kaum muslimin, bapak khususnya para sepuh, para kiai. Rada pegang jagongnya nggih, maklum lah. Kula bongkar dari kongkon ngomong, terus ngomong, pakon ngomong ala gemulungnya teka. Karena biasa ngomong bari wong gemulung. Saya bukan orang-orang yang biasa ada di lembaga. Jadi ya maklum. Yang ketiga itu, yang keempat, marilah kita menikmati apa yang kita beri dari Allah. Salah satu contoh ini adalah syukuran. Ini menikmati selama kita 3 tahun, selama kita 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun bervariasi. Santri yang ada di Munjul pesantren ini, yang hari ini syukuran ini, haflah ataupun apa kegiatannya, tidak semuanya 6 tahun saudara. Nikmati, syukuri, manfaatkan dengan baik sehingga jadi santri andalan ke depan. Itu pesan yang pertama. Pesan kedua, insya Allah akan disampaikan oleh para kiai
para ustadz, para guru, para ajengan di dalam kegiatan pengajian setiap hari atau di lembaga sekolah yang akan disampaikan oleh para guru beserta staf-stafnya, baik di lingkungan di dalam upacara bendera ataupun di ruang kelas. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mohon pamit, pesen nok santriwadon sing hati-hati. Bisa melanjutkan yang kelas 9 ke sini, sebab kalau kalian berjuang di sana subuh baiklah tengah saat ditangina wangil nggak kan yang pesantren priben ning kebon subuhnya keliwat ditangin angel no tangi cung tok tangi cung tangi enggih no tangi enggih binteni ora mudun ditiliki temule nambaraka priben lamun di sana saudara sekolah ning kene bae bolos terus isun seneng pelajarannya Pak Ibu sak mangkat esuk-esuk beli seneng pelajarannya Pak Abu bolos mending mengkononku coba lamun di luar di sana wayai balik durung teka nunggang motor papatan ngerokok ning pinggir dalan kejebak permainan narkoba nembenge wong tuae kerasa ya Allah. Apa yang saya sampaikan terakhir kepada kedua orang tua yang lagi perang Irak dan Iran, saya sampaikan punten Bapak Ibu, hak Anda berdua, tapi tolong musyawarah. Saya kasih waktu 10 menit, saya tinggal atau Bapak keluar ngambil tempat. Tinggal 10 menit. Silahkan musyawarah. Durung 10 menit saya masuk lagi. Pak, sudah waktunya 1 menit lagi. Oh, pada dari Pak Ibu. Pak Sadarloh berikan ini. Pak cerdas kok ya Pak. Ini dididik sengkang MI sampai master. Masya Allah. Pada master kabeh mungkinnya muter-muter mah. Ini naik-naik. Masya Allah saudara. Itu. Akhirnya apa? Loh, nggih. Terima kasih Pak. Gimana keputusannya? Mau dilanjut di sini atau kemana? Putusan hari ini. Pertimbangan Bapak dan Ibu berbijak kepada anaknya dan semuanya ingin berhasil dan yakin dengan pendidikan yang ada. Akhirnya dia menyampaikan, mohon maaf Pak, mohon anak saya bisa diterima di sini kembali. Luar biasa. Omongannya sederhana, wong keluar ngobrol. Gini bonggi, ada hari ini anak yang seperti Inul ada jengklit beli puguh aturan. Mari kita lanjutkan anak-anak sanawiyah kelas 3 lanjutna nih kana ya milih dong sanawiyah milih arep ning aliyah mangga guru kaset-kaset ayu-ayu. Kepala sekolah masih bertahan kata kepala sekolah punten ini Nyai Mumun dulu Nyai Mumun pernah menyampaikan ada kalimat hadhihi baiti madrasati baiti masih kemutan ini Nyai Mumun insya Allah kemutan. Nyai Mumun pernah menyampaikan Nyai Muksin mungkin ada tuh kemutan yang lain pada waktu itu insya Allah kemutan. Nyai Mumun ini ngomongnya apa? Madrasati baiti hadihi madrasati baiti terjemah tafsire opo kersane panjenengan sedoyo apa cari ya karena baiti jannati jadi mangga diatur Ciambek insya Allah ketua yayasan bersama pengurus yayasan dan lembaga-lembaga yang ada termasuk para sepuh pondok pesantren akan selalu meningkatkan dan semuanya rolling pasti ada di setiap akhir tahun. Mudah-mudahan ke depan kita lebih dewasa, kita lebih bisa menghormati perjuangan orang tua, kita bisa berakhlakul karimah sehingga anak didik kita menjadi manusia-manusia yang diandalkan, diridhai oleh Allah, diberikan kenyamanan ilmu dan bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan dari saya pribadi. Kalau itu ucapan-ucapan yang kurang berkenan, karena itu adalah kebodohan dan kekurangan saya.
Insyaallah. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.